Lu tahu nggak kenapa janji 19 juta lapangan kerja itu laku banget di kuping orang awam? Karena sistem mendidik kita itu sebagai pengikut, bukan arsitek. Dan ketika loker itu nggak kunjung datang, lu akan panik. Bikin lu lari ke pelukan persahabatan. Lu ajak temen tongkrongan lu untuk mabar bisnis. Gua sebut ini dengan paradoks sosial kapital. Lu ngerasa kepercayaan adalah modal utama, padahal di dalam bisnis, kepercayaan tanpa struktur adalah hutang yang akan lu bayar pakai air mata. Data dari Noam Wasserman dari Harvard Business School jelas 65% kegagalan bisnis itu bukan karena produknya sampah, tapi karena konflik internal antar founder. Di awal semua manis, kita kan temen, tapi dengerin ini, bisnis itu entitas amoral. Dia nggak kenal sejarah tongkrongan lu. Hari ini gue nggak akan ngasih lu motivasi murahan. Gue bakal kasih lu manual instruksi, kita bakal bongkar arsitektur kegagalan yang sering lu bangun, dan gue bakal ajarin cara main orang dewasa. Siapin nalar lu, karena kebenaran nggak butuh filter buat kelihatan menarik. Sebelum lu berdua sibuk ributin siapa dapat saham berapa persen, ada satu tes fundamental. Emangnya ide lu berdua valid? Atau hanya halusinasi tongkrongan? Buang bisnis plan jadul lu, kita gunakan nalar arsitek. Langkah 1, the pre-mortem analysis. Bayangin sekarang ini tahun depan, bisnis lu hancur dan lu musuhan dengan temen lu. Pertanyaannya, kenapa kalian bisa hancur? Tulis semua skenario kiamat itu sekarang. Kalau lo berdua gak berani bahas potensi kebangkrutan, di hari pertama, mental kalian itu terlalu lembek buat dunia bisnis. Langkah 2, unit ekonomik atau matematika keselamatan. Lu cuma butuh paham satu metrik, unit ekonomi. Ini bahasa dewasanya buat ngetes lu. Lu ini jualan beneran atau bakar duit. Lu harus paham rumus ini. LTV lebih besar 3 kali CAC. Apa itu LTV? Apa itu CAC? Ini bahasa manusianya. CIC atau CAC itu adalah Customer Acquisition Cost. Biaya yang lu keluarin buat narik satu pelanggan baru. Misal nih, lu ngiklan di Instagram Ads modal 100.000. Lu dapetin 10 pembeli. Berarti biaya untuk narik satu pelanggan itu adalah Rp10.000. Itu CAC lu. LTV itu Lifetime Value. Total untung bersih yang lu dapet dari orang itu selama dia hidup dan beli produk lu. Logikanya gini, kalau biaya untuk narik satu pelanggan itu 50.000, tapi dia cuman beli sekali dan ngasih lu untung bersih 20.000, lu itu artinya bukan lagi bisnis bro, lu lagi ngasih subsidi ke pelanggan lu, pakai duit modal lu. Rumusnya minus, batalin eksekusi hari itu juga. Langkah 3, RACI Matrix. Stop dengan kalimat kita kerjain bareng-bareng. Itu kalimat paling beracun. Bagi tugas yang jelas, siapa pemegang tugas nyawa di marketing, siapa di operasional. Kalau ada yang gagal, berarti ya orang itu yang gajinya dipotong. Nggak ada ruang buat saling tunjuk. Kita masuk ke pondasi kedua, uang. Banyak orang awam mikir pembagian saham 50-50 di awal itu adalah adil. Secara game teori, itu cacat logika. Lu melupakan yang namanya opportunity cost. Bayangin si A jadi kuli operasional 14 jam sehari, dan si B cuma naruh modal, dan cuma nanya untung berapa hari ini. Kalau si A nggak digaji, si A sebenarnya lagi ngasih subsidi keringat, gratis tiap bulan untuk si B. Blueprint teknisnya, lu harus hitung laba bersih, yang jujur pakai rumus ini. Laba bersih sama dengan total revenue dikurangi dalam kurung COGS ditambah gaji pasar owner ditambah OPEX. Biar lu yang awam paham, dengerin baik-baik. Total revenue itu adalah duit kotor yang masuk ke laci kasir lu. COGS itu adalah modal mentah barang. Kalau misalnya lu jual kopi, ini harga biji kopinya dan cup plastiknya. OPEX itu biaya operasional, sewa tempat, listrik, dan yang paling sering dilupakan itu adalah gaji lu sendiri. Banyak founder UMKM hitung untung cuma dari omzet dikurangi modal barang. Mereka halusinasi merasa dapat untung gede, padahal gaji mereka sendiri nggak dibayar. Kalau setelah gaji lu dimasukin dan hasilnya minus, bisnis lu itu rugi. Tenaga itu dibayar pakai gaji, modal itu dibayar pakai dividen. Jangan dicampur. Dan satu lagi, pakai vesting schedule. Jangan pernah kasih saham mutlak 50% di hari pertama. Bikin aturan, saham cair bertahap setiap tahun. Kalau partner lu cabut di tahun pertama, dia dapat 0. Ini cara ngunci komitmen kalian pakai sistem. Sekarang kita bahas fenomena yang paling sering bikin gue elus dada. Nodong modal ke orang tua. Lu ngerasa ide lu hebat, tapi karena bang nggak mau ngasih lu pinjeman, lu maksa orang tua lu untuk ngeluarin tabungan pensiun mereka. Dalam ekonomi makro, ini namanya retirement cannibalism. Lu lagi makan jaring pengaman masa tua orang tua lu demi ego lu yang kebelet dipanggil CEO. Ini bahaya, karena lu nggak punya rasa takut untuk jatuh. Karena lu tahu orang tua lu nggak bakal nyeret lu ke pengadilan jika duitnya hilang. Gua kasih strategi arsitek.
Kalau memang terpaksa, pakai protokol profesional. Yang pertama, debt not equity. Jangan kasih orang tua lu saham, kasih mereka surat hutang dengan bunga tetap yang fair, biar mereka dapat penghasilan pasif, bukan rasa cemas. Yang kedua, personal guarantee. Jika bisnis lu hancur, lu harus tanda tangan komitmen bayar balik pakai keringat lu sendiri dengan cari uang di tempat lain. Jangan biarkan masa tua mereka jadi tumbal kegagalan dari nalar lu. Oke, kita masuk ke mode pertahanan. Legalitas. Banyak orang awam yang alergi urus PT karena takut pajak. Ini itu adalah pikiran pendek yang fatal. Tanpa badan hukum, lu itu telanjang di medan perang. PT perorangan itu adalah baju zirah. Konsepnya limit liability, yaitu tanggung jawab terbatas. Kalau bisnis lu punya utang 1 miliar, kurir Sitabang nggak bisa nyentuh rumah lu atau kendaraan pribadi lu. Yang kedua, pisahin rekening. Jangan pernah nyampurin rekening pribadi dengan rekening perusahaan. Begitu lu ambil duit perusahaan untuk beli kopi, tanpa dicatat sebagai gaji, tembok pelindung lu runtuh. Yang ketiga, IP license atau haki. Kalau lo yang bikin resepnya atau logonya, bikin kontrak lisensi. Statusnya gua pemilik resep. Perusahaan cuma nyewa. Saat lo berantem sama temen lo dan pecah kongsi, lo bisa tarik resepnya. Bisnisnya jadi cangkang kosong. Lo punya kendali penuh. Oke, kita masuk pembahasan cara pisah. Konflik dalam partnership itu pasti terjadi. Banyak bisnis teman jadi musuh bebuyutan karena pas mau bubar, mereka pakai harga perasaan, bukan harga pasar. Lu wajib punya buyback clause di kontrak awal. Gunakan formula EBITDA multiplier, yaitu harga saham sama dengan dalam kurung EBITDA kali multiplier ditambah net cash. Bahasa manusianya gini, EBITDA itu adalah untung murni operasional lu dalam 1 tahun sebelum dipotong pusing-pusing mikirin bunga utang sama pajak-pajak. Multiplier itu faktor pengali. Kalau orang beli saham, dia beli potensi untung di masa depan. Standar UMKM itu pengalinya 3-5. Dan net cash itu adalah sisa duit cash di rekening bank lu hari ini. Jadi kalau bisnis lu untung 100 juta, pengalinya sepakat di angka 3. Berarti nilai bisnis lu 300 juta. Ditambah duit di rekening ada misalnya 50 juta. Total aset perusahaan lu 350 juta. Kalau partner lu punya setengah saham dan dia mau cabut, lu tinggal bayar dia 175 juta. Selesai. Gak ada tawar-menawar pakai emosi. Pukul pakai data, bungkam pakai angka. Video ini gue bikin karena bangun sistem itu nggak gampang. Kalau lo mau yang gampang, berhenti mimpi jadi owner dan kembali sebar CV lo ke perusahaan-perusahaan. Tapi kalau lo memutuskan buat jalan, lakukan dengan nalar. Jangan bangun bisnis di atas fondasi perasaan yang rapuh. Berantem di depan kontrak sekarang, itu jauh lebih terhormat daripada nangis di depan pengadilan nanti. Pengusaha yang hebat itu bukan mereka yang punya ide paling gila, tapi mereka yang punya sistem paling kokoh. Gua Budi, gunakan nalar lu, karena di akhir nanti yang bakal nolongin lu bukan janji manis di tongkrongan, tapi struktur saham dan saldo rekening. Sampai jumpa di puncak struktur.